Gerung ini nggak tahu diri. Mas ini tadi Panji Gumilang. Tadi saya lagi bahas Panji Gumilang tadi ya. Iya, iya, Panji iya. Gumilang Saya ini tahu. kan sudah kalau kalau dia mau kalau dia minta apa namanya banding kan apa banding kasasi kan udah terlambat ya, udah nggak bisa. Yang bisa Hmm. PK ya Mas ya. PK masih bisa. Yang bisa Panji Gumilang ini PK Dan dong PK ya. sampai saat ini nggak ada batasnya loh. Itu dikatakan berkali-kali. Oh, berarti Sambo bisa lolos ini ya, bisa pulang ini ya. Ya, saya nggak bisa ngomong keras-keras karena saya lagi ini ya, lagi apa namanya, serak, lagi sakit leher. Nah nih, siap-siap 0103 ke dokter jiwa. Bener ya, ada aja kamu nih. Itu udah sakit jiwa mereka ini sekarang ini ya, pengikut-pengikutnya itu udah pada sakit jiwa semua. Ya kan? Pengikut-pengikut sudah pada sakit jiwa semua kan, coba lihat ya. Saya kemarin lihat TikToknya siapa ya, TikToknya Noni apa siapa itu ya. Mana TikToknya nih? Oh ya, sebenarnya sudah pada sakit jiwa. Benar ya. Ada di TikToknya siapa ya? Ini kali ya, Noni ini ya. Sudah pada sakit jiwa semua. Bukan ya, bukan di sini ya. Kan. Nah ya, bukan yang ini ya. Saya lupa nih yang mana nih. Saya lihat di TikToknya siapa ya kemarin ya. Udah pada sakit jiwa semua. Oh, ini tapi bukan Noni yang itu ya, sebentar ya. Yang ini ya. Bukan ya. Ada ya, bentar ya. Ini. Kadoy padutas. Tahes lah kayo ron ito katrapsagon mo pini. Ya Allah nomor satu menang ya Allah, menang ya Allah. Ya Allah nomor satu menang ya Allah, abah menang abah. Abah menang. Satu putaran menang abah. Abah menang satu putaran, abah menang. Membolak-balikan hati ya Allah. Ya Rabbana. Ya Allah nomor satu menang ya. Kadoy padutas. Tahes lah kayo ron ito katrapsagon. Gak tegang lihatnya. Gak tega lihatnya. Aduh, ini Pak Adi sudah masuk tadi saya lihat ya. Pak Adi sudah masuk. Saudara-saudara kalau ada yang mau tanya masalah hukum, Anda bisa dengan Pak Adi juga ya. Ada lawyer kita Pak Adi. Saya nggak tahu Pak Yonatan masuk apa enggak tadi. Tapi Pak Adi masuk. Tadi masuk hilang nih orangnya nih. Mana nih? Pak Adi. Tadi saya lihat ada nama Pak Adi Nugroho. Coba saya cari nih. Adi Nugroho. Adi. Oh, ini ada nih, PAD. Oh, saya salah. Ini saya sediakan kaos dulu. Selamat malam Pak Adi. Luar biasa nih. Dan ini ada masuk nih Pak Adi ya. Malam semuanya. Oke. Saya udah online tadi dari jam 8.30. Cuma lagi asing ngomongin politik ya sudah lanjut dulu lah. 9. Tapi kalau mau ini Pak Yonatan nggak bisa lagi nyetir dari Bandung. Mohon maaf. Bandung ya.
Iya, Ini gimana? Kalau ini sudah sah ya, udah ini ya, udah sudah inkrah ya. udah sah. Jadi saat ini posisinya Pak Prabowo belum jadi presiden, belum jadi pejabat presiden, tapi baru presiden terpilih yang ditetapkan oleh MK. Nanti baru setelah disumpah dia sah jadi presiden, pejabat presiden dan ketua pemerintah. Pimpinan pemerintahan juga, sekaligus pimpinan negara. Inkrah ya. Mereka nggak bisa banding Inkrah, atau udah. nggak ada lagi ya. Nggak bisa. Putusan MK itu final dan binding. Jadi terakhir dan mengikat. Nggak ada lagi upaya hukum lain, sudah nggak ada lagi. Jadi bisa dipastikan ini sudah 90% lah, karena kan tanggal 20 Oktober ya kalau nggak salah dia disumpah jabatan udah. Celahnya di mana? Celahnya Dia jadi presiden. yang 10% apa, Mas Adi? Kalau sampai terjadi ini, 10%. yang apa? Yang 10% itu kalau ada pembunuhan. Ya bodoh mereka kalau sampai terjadi begitu ya. Gitu dia. Artinya Yang bisa lain udah nggak membatalkan bisa. ya. Kalau ternyata Iya. ada, Kalau yang lain-lain nggak ada, karena secara hukum sudah ini. Dari awal juga kan secara hukum sudah tuntutannya udah absurd banget. ya, Karena nggak nyambung. tuntutannya. Tuntutannya Dan nggak nyambung. nyambung. Sebetulnya itu bisa ditolak dari awal. Tapi kalau ditolak dari awal kan menimbulkan kericuhan ya. Gitu. Karena secara statistik aja angkanya kecil banget. Maksudnya Ya. angka yang mereka peroleh itu kecil banget. Ya. Kalau angka mereka peroleh itu tipis melawan Misalnya, Prabowo misalnya Gibran, 60 lawan misalnya 35, 5%. 60 lawan 35 gitu ya. 50 lawan 35 gitu, wah bisa geger itu ya. Oh tetap itu masih jauh, Tahu? jauh banget. Karena kalau untuk yang 30 dari 50 ke 35 kan bedanya 15%. 15% dari sekian ribu juta orang Nggak mungkin ya. itu Dari 100 pembuktiannya berapa setengah juta ya mati. kemarin ya. Dari 100 Iya, pembuktiannya berapa setengah juta mati. itu ya. Pembuktiannya itu dan data-datanya harus komplit. Kalau datanya nggak komplit, karena ini negara hukum, siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Tapi kan Dan tujuannya kalau buktinya nggak lengkap, adalah untuk membatalkan supaya bisa pemilu ulang. Jadi kalau tidak Pemilu ulang hasil bisa majority dilakukan kan pemilu kalau- ulang. iya, kalau pemilu ulang hanya bisa dilakukan, nggak bisa serentak. Misalnya kesalahannya di Jakarta, terus pemilu ulang seluruh Indonesia, nggak bisa. 100% misalnya kesalahan di Jakarta semua 100%. Let's say begitu. Itu nggak bisa secara otomatis, secara undang-undang, terus seluruh Indonesia dilakukan pemilihan ulang, nggak bisa. Jadi di mana terbukti terjadi kecurangan, disitulah yang dijadikan pemilihan ulang. Kalau pemilihan ulang seluruh Indonesia, berarti dianggapnya seluruh Indonesia terbukti. Kurang. Sekali lagi terbukti ya, Nggak mungkin terbukti ya. ada kecurangan. Iya, ya nggak mungkin. Yang diulangi Sekarang pertanyaan kita gini, hanya daerah dapil itu ya. dapil yang dianggap Yang bermasalah. curang itu. Oke. Iya, Jadi dari awal itu Gitu. udah mustahil, ini proyek mustahil sebenarnya ya. Gugatan MK ini mustahil. Cuma kan ini ya. proyek harga diri. Ya proyek harga diri Hasilnya pun sudah bisa ditebak sebetulnya ya. bisa. Udah Makanya bisa kan ditebak mereka menggunakan isu ya. massa, betul, tekanan massa, tekanan politik, semua hal yang berbau politik diarahkan ke sana, termasuk yang bansos lah, kemudian hak angket lah. Betul. Itu terlalu mencari-cari. Memang saya juga merasa itu, saya sendiri kan bukan ahli hukum ya, tapi saya melihatnya nggak nyambung dengan materinya. Benar nggak? Ya lah, itu Ya kan, jauh. nggak nyambung kan Jauh, dengan betul, materi jauh. kan isinya kan Iya. ini kan adalah pilpres, tapi bansos apa dimasuk-masukin semua kan, yang nggak ada nyambung semua. Betul. Jokowi korupsi, Itu aneh. apalagi itu 4 menteri dipanggil saksi, ya kan aneh, ini kan nggak nyambung. Ngawur itu. Sampai 4 menteri saksi, apa hubungannya? Makanya kita bingung kemarin, saya juga nonton ini kayaknya banyolan semua. Tapi kalau sampai dikabulkan gugatannya ya memang hakim edan, tapi kan dissenting opinion Pak. Itu kan dissenting opinion juga Lawan menurut dua saya ya? juga agak lucu juga. Iya, itu kelihatannya juga memaksa banget. Ya lepas dari mungkin dia lebih hebat daripada saya ya, karena dia pasti punya pertimbangan lain. Tapi menurut saya sih
secara etika segala macam itu nggak bisa jadikan pertimbangan di dalam memutuskan suatu permasalahan. Karena kan kalau etika kita bicara suka dan nggak suka, bicara aturan sosial, sedangkan hukum itu bicara hitam putih, nggak ada tawar menawar, gitu loh. Kalau ada tawar menawar, repot. Etika kan ini bicara kamu suka atau nggak suka. Istilahnya etika itu di tataran perasaan, di tataran hati. Sedangkan hukum kan di tataran aturan dan tataran pikiran logika. Ya. Gitu. Benar. Ya kalau banyak, ya memang betul dasar dari hukum itu dimulai dari etika. Tapi kan itu sudah terbentuk dan terkodek dalam bentuk undang-undang, otomatis kan undang-undang itu juga udah punya dasar etika. Selama nggak menyalahi undang-undang, saja nggak menyalahi etika gitu. Nah kalau ternyata ada aturan-aturan yang nggak masuk, ya bukan salah etikanya, bukan salah orang-orang yang melakukan, tapi memang seolah-olah dalam tanda kutip dikasih peluang sehingga undang-undangnya nggak detail, misalnya begitu. Ini loh Mas, kemarin kan ada perdebatan, si Rocky Gerung berkata gugatan hukum ini harus dari perspektif filosofis, ya kan? Sementara si Hotman kan bilang nggak bisa, harus dengan fakta dan data karena ini adalah hukum, bukan dengan filsafat. Filsafat tidak bisa menyelesaikan persoalan hukum. Itu tahu kemarin setelah itu kan? Ikutin nggak itu Mas? Ya. Nah, saya lagi cari ininya nih. Itu menarik sekali itu ya Mas. Saya belum. Ya saya sih nggak terlalu beberapa pandangannya. Ini mas, dengar ya. Sama kopi Hok ya, thank you. Perdebatan Hotman. Itu loh, tadi ya. Tapi kali ini Rocky Gerung memang bener-bener ngawur bener ya, offside bener ya si Rocky Gerung ya. Statement-statementnya. Sebetulnya kalau bicara untuk diskusi, dua-duanya nggak salah. Tapi kalau bicara untuk cakal-cakalan konteks kasus ini, untuk konteks kasus ini kan kita bicara kasus hukum. Ya logikanya logika hukum. Semua yang logika filsafat itu semua ditanyakan. Orang kencing mencong aja pasti ditanyakan di filsafat, penyebabnya kencing mencong apa. Kencing belok aja ditanya, betul ya. Kalau dalam filsafat kencing belok aja, kencing lurus, kencing belok aja ditanya, benar nggak? Iya, apalagi kencing bersabang. Semua ditanyakan. Kalau hukum kan enggak, hukum sudah ada aturan yang terkodek dalam bentuk undang-undang atau apa aturan mungkin aturan dari lembaga terkait. Nah itu yang jadi guideline-nya lah, jadi aturan hukumnya, jadi kisi-kisinya. Tapi kalau itu kan nggak ada kisi-kisi filsafat, itu nggak ada semua pemikiran orang. Filsafat itu sama dengan pandangan teologi. Kalau kencing bercabang kan jawabannya cuma 2 Mas Adi. Kalau belum sunat ya berarti kena sipilis. Kalau kencingnya, kalau kulupnya udah buka ya pasti kencingnya lurus, nggak mungkin bercabang. Ya bengkok tapi nggak mungkin bercabang. Hanya kalau tapi betul ya, itu kalau filsafat itu memang kalau buat cakal-cakal aja bisa. Makanya saya ini ngeliat Rocky Gerung ini, wah ini orang tambah lama dia mencoba memframing orang dengan ketololannya dia, dengan kedunguannya dia ya. Dia mau ngajak orang dungu, dia membuat kayak Muhammad, jadi kayak Muhammad dia mau ngajak orang dungu supaya semua orang ditakar. Sebetulnya iya, yang lebih dungu sebetulnya orang-orang yang memberi panggung. Karena kita sudah tahu Rocky seperti apa, yang dibicarakan apa, pemikirannya bagus, membuat kita jadi bebas berpikir kemana-mana, sehingga mungkin bisa membuat terobosan baru. Tapi kan terobosan baru itu mungkin bagus untuk kondisi tertentu. Kalau kondisi hukum, ya terobosan barunya harus di pengadilan dulu. Ada penemuan hukum baru, ada jurisprudensi dari hakim, atau ada jurisprudensi, kalau di luar negeri itu ada jurisprudensi dari pengacara lokal, pengacara swasta. Bisa tuntutan atau sesuatu yang pengacara keluarkan itu bisa jadi jurisprudensi di luar negeri, tapi di Indonesia nggak berlaku. Hanya hakim aja yang bisa dijadikan jurisprudensi, gitu. Nah ini yang kadang-kadang orang nggak bisa menempatkan diri. Betul, itu dia makanya nggak tahu diri namanya. Rocky Gerung ini nggak tahu diri. Mas ini tadi Panji Gumilang, tadi saya lagi bahas Panji Gumilang tadi ya. Iya. Gumilang ini kan sudah
Kalau kalau dia minta apa namanya banding kan banding kasasi kan udah terlambat ya, udah nggak bisa. Yang bisa PK ya Mas ya. PK masih bisa. Yang bisa Panji Gumilang ini PK Dan dong PK ya. sampai saat ini nggak ada batasnya loh, bisa berkali-kali loh. Loh, katanya 2 kali aja Mas. Itu PK kan 1, PK 2. itu kan apa namanya kayak himbauan dari, bukan himbauan, surat edaran dari MA ya. Tapi sebetulnya undang-undangnya nggak mengatakan bahwa nggak ada batasnya, karena di undang-undang boleh Nah, bisa dikatakan di situ dikatakan berkali-kali. oh, berarti Sambo bisa lolos ini ya, bisa pulang nih ya. Ya semua bisa, tergantung hakimnya nanti. Kalau hakim mengatakan bahwa itu nggak bisa lagi sesuai dengan ini MA, dan putusan MA nggak digugat di apa namanya di MK, ya bisa jadi itu dijadikan apa namanya patokan gitu oleh para hakim. Dari awal tuh saya sudah bilang Sambo itu pasti nanti lolos, pasti tidak mungkin dihukum mati. Pasti hukumannya seumur hidup, nanti dari 20 tahun. 20 tahun nanti jalanin 10 tahun asimilasi. Kayak Antasari Azhar kan, asimilasi Iya. kan, separuh masa hukum kan boleh pulang. Tapi tiap malam tidurnya di lapas, kalau siang pulang. Jadi saya bilang itu paling Enak ya berarti. jadi si Sambo itu nanti bisa pulang gitu. Kalau ternyata PK bisa lebih dari 2 kali ya. Saya Iya. kira dia nunggu nih, si Sambo ini lagi nunggu nih. Siapa jadi Kapolri, siapa jadi ini, lalu dia masukin lagi PK. Bisa lolos ini Ya ya bisa Sambo. jadi. Bisa Iya. jadi, bisa jadi. 20 tahun. Yang jelas kan Bisa 20 tahun nanti. intinya sih dia yang pertama sih pasti nunggu nggak rame dulu. Kalau Iya dong. rame kan orang jadi banyak yang liatin. Iya. Kalau banyak yang liatin, jadi ininya agak susah. Semua yang viral pasti akan jadi perhatian masyarakat. Mungkin 5 Ya tahun nunggu lagi ya dulu Mas lah. ya. 5 tahun lagi lalu PK gitu ya. Ya, 3 tahun bisa atau jadi 5 nggak sampai tahun 5 tahun udah juga, kalau sudah sepi juga langsung disikat juga. iya, sikat juga Total terus lagi. diam-diam semua, wartawan semua sumpel ya, tiba-tiba dia pulang ya. Bisa jadi. Semua kemungkinan masih terbuka gitu Sih, ya kan untuk saya melakukan hal bilang itu. ini Sambo pasti nanti cuma 20 tahun nih nanti. Bisa-bisa 20 tahun aja, lalu 10 tahun dia udah di rumah. Istrinya kan cuma kena 10 tahun akhirnya kan. Pulang. Istrinya kan 5 tahun pulang dari asimilasi. Ya kan? Itu memang Betul. saya rasa memang ya itu tadi ya, memang. Nah, sekarang Panji Gumilang, berarti Panji Gumilang PK ya, bisa PK ini pulang ya Panji Gumilang ya. Masih bisa PK, betul. Ini kalau Panji Gumilang bisa Selama pulang, maka kita punya hakim grup hukum baru Islam ya pasti Abangan bisa banyak PK. nih, Islam Pancasila ini Mas Adi. Ada harapan untuk Iya. Indonesia nih. Sebetulnya sih kebangkitan kesadaran akan pengenalan akan yang kuasa itu sudah mulai bangkit loh. Kita bukan Ya, bicara agama agama ya, tapi tradisional pengenalan akan ya kepercayaan tradisional. yang maha kuasa. Jadi kepercayaan lokal kayak Sunda Wiwitan, Apa Kejawen, namanya kemudian Mas? dibatas. Jadi lupa namanya. Apa Mas namanya Mas? Apa namanya? Kepercayaan? Kebatinan. Ya, Kebatinan Mas. zaman dulu kita nyebutnya kebatinan, tapi sebetulnya kalau bicara definisi yang benar sepertinya itu agama, karena agama kan merupakan serapan dari kata ageman, sesuatu yang dipakai untuk mengenal yang maha kuasa, tadinya begitu. Tapi kemudian dipersempit, agama itu definisinya harus punya nabi, harus punya kitab, harus punya Itu kan framingnya Islam, framing dari Islam. Betul, framingnya di Indonesia begitu kan. Akhirnya kan kita hanya mengenal 6 agama dan semuanya agama import lagi. Semuanya impor agama lagi. lokal habis. Iya, impor semua. Termasuk kita beragama import ini. Ya. Ya sebenarnya kita gini Mas. Kalau itu dijadikan agama ya kita impor dari Eropa, impor dari Amerika. Tapi kalau itu adalah sebuah jalan hidup, sebenarnya bukan impor juga. Karena apa yang kita pelajari itu diajarkan oleh apa namanya agama-agama lokal Indonesia. Manunggaling Kawula Gusti itu kan. Iya. Bahkan kemarin kita di itu konsepnya kalau waktu tim kami ke Baduy Dalam, itu di situ ada lukisan tangan dari kepala sukunya itu, ada orang rambut gondrong mikul salib
Terus dibilang orang ini nanti ditanya ini siapa? Ini orang ini nanti yang menyelamatkan suku Badui. Hmm. Mereka punya kepercayaan itu. Kan mereka tidak tahu itu Yesus Kristus. Kita juga nggak memperkenalkan Natalan apa segala macam karena kan ini penggilaan ke rakyat apa namanya pedalaman kan. Iya, iya. Jadi ternyata mereka juga punya itu seperti apa namanya di dalam tradisi Pambudi terus apalagi itu ya kejawen semua itu ya kan. Justru sangat manunggaling kawula Gusti ini kan cuma ada di dalam ini ajaran Kristen ini kan. Ya justru ajaran paling dekat dengan kejawen, dengan apa namanya agama-agama. Kita nyebutnya agama-agama suku ya supaya adil ya. Kita nyebut sebagai agama-agama suku di Indonesia itu justru sangat dekat dengan pengajaran kekristenan. Karena kekristenan tidak menekankan ritual-ritual, tapi lebih menekankan pengenalan akan Tuhan. Sedangkan kejawen juga sama, pengenalan akan Yang Maha Kuasa. Betul. Gitu. Makanya ada yang sampai berdoa selalu ngomong alami Kristus, bukan masuk gereja rajin tapi mengalami kekristenan gitu, mengalami pengalaman keilahian kita nyebutnya. Lah, pengalaman keilahian itulah yang di Jawen disebut sebagai manunggaling kawula marang Gusti gitu. Bersatunya manusia dengan Yang Maha Kuasa. Ini Pak Teddy biar kasih ngomong dulu Mas. Pak Teddy kalau nggak ngomong nanti malam nggak bisa tidur ini. Monggo silakan Pak Teddy. Mana sukunya Permesta nih.